Teman-teman Cuan Troopers pasti udah banyak nih yang ngerasain yang namanya skripsi. Pas proses skripsi, kita pasti melakukan yang namanya pencarian data. Untuk masalah pencarian data, kita tanyain yuk sama yang ahli. Kak Iren. Halo. Halo Kak Iren. Jadi Kak Iren, gimana sih kita tuh sebagai satu orang tuh mencari data di Kalau lagi penelitian gitu kalau ya? lagi penelitian nih? Jadi pada dasarnya kalau untuk sebuah penelitian itu ada dua sumber data yang biasa digunakan. Ada data sekunder dan juga ada data primer. Dua-duanya sama-sama penting. Perbedaannya cuma di cara mendapatkan datanya. Nah, kalau data primer artinya adalah data yang kita dapatkan secara langsung dari objek penelitian. Jadi kita secara langsung terjun untuk mendapatkan Jadi datanya. misalnya nih, kalau misalnya gue potong dulu ini Kak. Jadi misalnya nih, gue nih sebagai orang yang lagi melakukan penelitian, data primer itu lebih kayak ngobrol sama orangnya gitu, itu Iya. termasuk data primer nggak? Ya, jadi cara-caranya ada banyak. Biasanya itu melalui kuesioner, misalnya survei yang biasa kita lakukan. Kalau sekarang kan udah modern ya, jadi kita bisa bikin form Yang online. centang doang di ini, Iya. terus kayak lagi mau nonton video nih, terus ada Kuesionernya yang muncul. iklan sabun nih, bilangnya sabun apa yang sering kalian pakai? Merek apa gitu kan. Heeh. Nah, kayak gitu-gitu. Kayak mahasiswa-mahasiswa juga kan sering ngelakuin kayak gitu. Itu kita pakainya disebutnya biasanya responden. Orang-orang yang berpartisipasi dalam penelitian kita. Sementara cara yang lainnya bisa juga melalui misalnya kita wawancara langsung. Jadi kita sebutnya itu informan. Jadi kita berkunjung, misalnya contohnya kayak sebelum baru-baru ini. Kayak saya nginterview. Iya, menginterview. Oh, Jadi oke. kan misalnya aku sebagai informannya, kamu sebagai penelitinya atau analisnya gitu. Itu untuk yang data Data primer. primer. Nah, kalau data primer ini kita bisa lakuin sendiri. Kalau yang paling besar dilakukan itu contohnya BPS. Kalau teman-teman pada tahu, BPS ini melakukan yang namanya sensus penduduk. Jadi mereka itu akan melakukan sensus ke semua warga satu persatu di data gitu, sesuai dengan tujuan penelitian mereka gitu untuk yang data primer. Kalau yang data sekunder nih Kak, bedanya apa nih sama yang data primer nih? Kan kalau data primer kita langsung ketemu sama informan, atau misalnya kita bagi kuesioner, orang-orang lah yang pegang bolpennya nih, bolpen langsung tik, oke ini ternyata gue banget. Nah, kalau misalnya data sekunder tuh apa sih Kak? Nah, kalau data sekunder ini, itu artinya kita mendapatkan datanya tidak secara langsung. Jadi sudah data-data tersebut sebelumnya sudah tersedia. Jadi kita misalnya contohnya misalnya Victor pengen cari tahu sekarang itu atau dalam beberapa tahun terakhir misalnya suku bunga benchmark dari Bank Indonesia itu berapa sih gitu. Nah, kalau untuk data-data seperti ini otomatis kan sebenarnya Bank Indonesianya sendiri sudah memfasilitasi datanya. Jadi kita sebagai peneliti tinggal pergi ke websitenya atau ke departemen penyedia data mereka, kita bisa pakai data mereka. Itu namanya data sekunder gitu. Atau ada banyak sih sebenarnya platform-platform penyedia data. Jadi kita nggak perlu harus terjun langsung untuk mendapatkan datanya gitu. Kalau misalnya contohnya nih Kak, platform-platform yang tadi disebutkan tuh yang buat dapetin data sekunder nih, apa sih Kak? Ya itu tergantung kita misalnya pengennya data apa ya. Jadi contoh-contoh yang paling umum misalnya ya yang paling kalau di Indonesia yang paling terkenal misalnya BPS. BPS dari mulai data pertanian, data-data ekonomi, kependudukan, BPS sudah melakukannya. Jadi kita sebagai peneliti ataupun analis bisa menggunakan data mereka. Atau misalnya kalau tadi pengen tahu data-data perbankan, pergerakan performance kinerja perbankan gitu, kita bisa ke data OJK ataupun Bank Indonesia. Atau ya misalnya paling spesifik, misalnya kita butuh data-data financial statement masing-masing perusahaan. Ya kita tinggal minta ke perusahaan yang bersangkutan gitu. Biasanya di websitenya tuh Iya, ada. atau misalnya ada juga yang platform penyedia yang udah gabungan dari beberapa sumber-sumber data ini. Contohnya misalnya kita mungkin yang paling familiar itu kayak Reuters, Bloomberg, atau CEIC gitu. Jadi mereka sudah melakukan pengumpulan data itu terlebih dahulu. Kita sebagai pengguna menggunakan data mereka. Kalau research-nya sendiri disebut apa nih Kak?
Kalau spesifik di kita sih, kita menyebutnya supaya terlihat berbeda juga dari research kita yang lain yang udah reguler, kita bilangnya on the ground. Jadi sesuai namanya on the ground, kita terjun langsung ke ground, ibaratnya ya, ke ground, ke lapangan untuk mengetahui sebenarnya kayak kalau misalnya kita lagi pengen tahu nih sejauh mana sih sebenarnya penurunan harga mobil selama pandemi gitu. Contohnya ya kita langsung terjun ke misalnya ke bursa mobil, Oh, jadi nanya kita yang gitu. datang ke sana nih. Kita Misalnya yang kita datang cari ke sana. harga ayam atau harga beras, kita langsung datang ke pasar nih. Iya. Jadi lebih ke per daerah juga atau lebih real juga sama market. Iya. Itu berarti kelebihannya data primer dong, Kak. Kelebihan lain atau kekurangan lain tuh dari data primer sendiri apa sih, Kak? Iya, jadi masing-masing sebenarnya punya plus minus sih, baik data primer maupun sekunder. Yaitu tadi yang tadi Victor sebutin, yaitu salah satu kelebihannya. Jadi kita bisa dapatin datanya itu lebih real dan mungkin lebih spesifik karena kan sesuai tujuan penelitian kita tadi. Misalnya kayak tadi pengen tahu nih di daerah tertentu, misalnya Jakarta Selatan, harga ayam belakangan ini kayak gimana sih gitu, kan naik apa turun gitu. Jadi kita tinggal misalnya mengcapture pasar-pasar tertentu yang mungkin jadi ikon di daerah itu, ya kita tanya gitu pedagang ayamnya harganya berapa, ya kita catat gitu. Kelebihannya lagi, kita bisa memvalidasi dengan lebih mudah karena kan kita tahu data ini didapatkan dari area sini di waktu segini gitu kan. Nah, jadi ketika kita mau memvalidasi benar nggak sih gitu, jadi time frame-nya juga lebih jelas, lokasinya juga lebih jelas, jadi akurasi dari datanya jadi lebih akurat, lebih tinggi gitu. Itu dari sisi kelebihannya. data primer kelebihannya itu. Kalau kekurangannya apa sih, Kak? Nah, kalau kekurangannya sih lebih ke tentu karena kita yang tadi on the ground, dari segi waktu tentu dia lebih memakan waktu ya, dan karena Soalnya kan kita terjun langsung nih ke lapangan. terjun langsung ke lapangan butuh waktu yang lebih lama pastinya, ditambah cost juga sejalan dengan waktu yang lebih lama, ditambah juga ya tentu ya kita membutuhkan effort lebih juga dalam proses pengumpulan datanya. Itu berarti ada biaya juga yang dikeluar. Misalnya nih, kalau misalnya data sekunder kita cuma buka website nih, biaya yang dikeluarin apa sih? Cuman internet doang paling bulanan gitu kan? Sebenarnya ya kalau dari segi biaya relatif, karena kan Oh. kalaupun sebenarnya data sekunder itu mayoritas nggak bisa dibilang mayoritas mungkin kali ya, tapi untuk mendapatkan data sekunder mungkin dalam skala yang besar, misalnya untuk 10 tahun atau data-data sekunder tertentu itu kan tentu sebenarnya berbayar juga gitu, ada biaya langganannya. Biaya yang gitu. dikeluar kayak contohnya Bloomberg gitu ya, itu harus ada biaya yang dikeluarkan. Biaya gitu. langganan, Jadi iya. kalau untuk biaya nih kita ngomongnya plus minus, cuman kalau untuk effort pasti effort yang dikeluarkan untuk data primer tuh jauh lebih besar berarti. Cuman ya itu tadi kelebihannya ya, dari segi kelebihannya kan karena kalau tadi data sekunder itu kan salah satu kelemahannya adalah dia ada time lag. Jadi misalnya kayak data inflasi nih yang paling rutin ya, tiap bulan kan kita mengamati ya data inflasi. Otomatis misalnya untuk data inflasi bulan ini, bulan September, kita kan nggak bisa langsung tahu. Jadi dia baru akan dikeluarkan di tanggal 1 setiap bulannya, di bulan berikutnya gitu. Padahal misalnya kalau kita pengen tahu sebenarnya bulan ini akibat pandemi harga-harga pada naik atau pada turun nggak sih gitu. Kalau kita pengen cepet taunya kan ya menunggu 1 bulan kemudian kan lebih lama gitu. Jadi ya saling melengkapi sebenarnya baik antara data primer maupun data sekunder. Nah, Kak, nih kalau misalnya berarti kalau saya tarik beberapa kalimat ke belakangnya, berarti data primer nih bisa dilakukan kapan aja juga dong? Bisa. Kalau misalnya data sekunder, kita harus menunggu yang namanya data tersebut itu rilis gitu. Iya, benar-benar. Terus kalau misalnya kelebihan dari data sekunder sendiri apa sih, Kak? Nah, kalau kelebihan data sekunder otomatis kan dia udah lebih tersistem. Misalnya dari segi data inflasi nih contohnya, BPS kan sudah melakukan sudah membuat beberapa indikator-indikator tertentu yang mana itu mengcapture pergerakan harga sesuai dengan indikator yang dibutuhkan di pasar gitu. Jadi cakupannya bisa lebih luas karena seluruh Indonesia misalnya, dan harga-harga untuk bahan-bahan pokok yang seperti apa juga indikatornya sudah lebih jelas dan lebih luas, dan sudah akan rilis secara rutin gitu. Oh gitu. Kalau misalnya saya nangkepnya nih dari data primer sendiri ya, data primer sendiri itu berarti ada time frame khusus data primer itu sendiri. Maksudnya time frame menurut saya tuh kayak kita kan melakukan
kayak tadi lah kita mau beli ayam nih, ayam ini dilakukan penelitian pada tanggal berapa, Mm-mm. hari apa, di pasar mana, contoh Benar, kayak gitu. Nah, ketika itu harga ayam berubah secara global nih, ngomong kasarnya lah, harga ayam berubah secara global, berarti contoh harga ayam berubahnya minggu depan. Nah, berarti minggu depan data kita udah nggak valid dong, Kak? Iya, jadi belum tentu karena kan misalnya kayak tadi kita kan melakukan survei harga ayam misalnya tadi spesifik di pasar-pasar misalnya Jakarta Selatan. Otomatis kan pasar di Jakarta Selatan dan di waktu kita melakukan survei itu tidak serta-merta menggambarkan harga ayam keseluruhan ataupun tadi secara global kan gitu. Jadi that's why kita harus selalu bikin disclaimer setiap kita kalau mau melakukan baik itu sebenarnya kita menggunakan data sekunder ataupun data primer kan kita otomatis harus menyertakan waktunya juga kan, waktu datanya diambil kapan, jumlah respondennya berapa, lokasi penelitiannya di mana gitu. Jadi orang tuh punya gambaran yang spesifik. Jadi, gitu sih sebenarnya. Menurut saya berarti tergantung tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya. Terus Kak Iren sendiri kan berarti udah sering banget nih ngumpulin data nih, on the ground research yang paling familiar, yang paling berkesan lah, paling Kak Iren seneng tuh yang di sektor apa atau nyari data apa gitu? Mungkin karena ketika pandemi terjadi gitu ya, otomatis sebenarnya itu udah satu hal yang baru ya buat kita semua, baik itu sektor apapun gitu. Dan waktu itu akhirnya kita juga memutuskan untuk melakukan on the ground untuk mencari tahu sebenarnya gimana perubahan kebiasaan dari masyarakat kita merespon terhadap pandemi ini. Kan banyak banget yang berubah dari mulai kita waktu itu mulai disuruh untuk kerja dari rumah sebisa mungkin. Terus jadi akhirnya waktu itu kita melakukan survei terhadap ribuan orang dari berbagai kota juga. Dan kita menemukan ada banyak penemuan-penemuan menarik sih. Salah satunya itu adalah ternyata di masa pandemi itu dari mulai Maret hingga Juni waktu itu penelitian kita melihat bahwa lonjakan pembelian ataupun penjualan online itu tinggi banget gitu. Dibandingkan dengan ketika sebelum ada COVID di Indonesia. Jadi fakta menarik nih buat teman-teman cuan troopers nih yang buka toko online nih, waktunya banget, bener nggak sih Kak? Bener-bener. Jadi mereka nggak cuma beli makanan, tapi juga kayak untuk marketplace yang jualannya beragam, nggak cuma makanan, itu juga meningkat signifikan banget dari hasil penelitian kita. Dan tadinya mereka kan kita nanya juga tuh sebelum pandemi frekuensi kamu untuk berbelanja online itu seberapa, misalnya kita kasih indeksnya, peringkatnya gitu ya. Terus setelah masa pandemi seberapa sering sih kamu berbelanja online, itu meningkat signifikan banget. Jadi yang tadinya punya waktu gitu sebelum pandemi orang-orang mungkin belum begitu familiar belanja online ataupun belanja online cuma 1-2 kali, ternyata di masa pandemi itu mereka belanja justru lebih banyak belanja online gitu. Kalau Kak Iren sendiri belanja online nggak nih? Iya bener, kayak dari semuanya, makanan, groceries, semuanya jadinya terpaksa online kan, demi keamanan juga. Selain itu, kalau misalnya kita bilang di masa pandemi ya, berarti kan rada rawan gitu ya kalau misalnya kita keluar dari rumah, apalagi teman-teman cuan trooper yang pengen keluar dari rumah terus buat meneliti nih. Itu apakah itu termasuk salah satu tantangan yang Kak Iren rasain selama corona ini apa gimana nih selama masa pandemi? Iya sih, pasti. Cuman sekarang kan udah teknologi ya. Jadi kalau dulu mungkin zaman dulu kalau kita melakukan penelitian menggunakan data primer, kita harus ketok satu-satu pintu rumah, nanya, bawa kuesioner kertas, checklist gitu. Kalau sekarang kan kita udah bisa pakai form online, banyak penyedia online juga untuk form online gitu untuk kuesioner. Dan ya kita juga bisa memantaunya lebih cepat sebenarnya pergerakan datanya dan hasil yang didapatkan dari responden itu gitu. Dengan bantuan teknologi. Tapi di samping itu sebenarnya kalau kita ada tergantung topik yang diangkat juga. Jadi kalau yang membutuhkan misalnya harus visit, kayak waktu itu kita misalnya sempat melakukan on the ground untuk sektor otomotif, ya kita mengunjungi bursa-bursa mobil. Cuman dari hasil survei kita pada waktu itu, karena memang waktu itu PSBB, sebenarnya ya dan protokol kesehatan juga orang-orang pada mematuhi gitu. Jadi pas kita survei juga sebenarnya relatif aman sih sebenarnya pada waktu itu. Jadi tantangannya di situ doang ya. Tapi sekarang udah dibantu banget nih sama teknologi. Apalagi kalau kita butuh data yang banyak gitu ya. Kan kita nggak mungkin satu-satu
di kertas terus pindahin lagi ke komputer gitu kan. Jadi sekarang udah modelnya gampang. udah tersistem banget lah. Nah Kak, nih saya mau tanya nih, ini di luar out of the box question lah. Kalau misalnya nih kita kan melakukan yang namanya on the ground process, iya gampang kalau misalnya kita nanya nih, Mas harga ayam berapa? Iya, Nah iya. itu kan ke penjualnya punya angka pasti nih. Sedangkan kalau misalnya responden kita orang-orang biasa pada umumnya, kan ada banyak nih yang nggak tahu kayak dapat kuesioner lagi, sungkan tapi gue nolaknya, ya udah gue cuman isi asal-asalan lah. Benar. Gimana tuh Kak buat menyikapi hal tersebut tuh gimana? Beda-beda sih, beragam, tergantung karakteristik orang-orang yang kita temui. Jadi sebenarnya pintar-pintarnya kita sih membawakan diri pada waktu survei gitu kan, waktu kita ketemu orang-orang. Contohnya misalnya pada waktu kita melakukan survei tentang harga rokok misalnya, itu kan kita selain kita nanya ke modern trade, misalnya minimarket, otomatis kan udah lebih jelas ya, karena kan harganya udah dibanderol, ada dipajang gitu. Jadi kita misalnya untuk melihat perubahan harganya, atau orang yang kita tanya juga otomatis sebenarnya mereka karyawan atau petugas minimarketnya udah lebih ngerti gitu ya. Jadi bandingkan dengan misalnya ketika kita berkunjung ke warung-warung kecil, dari mulai warung-warung pinggir jalan yang mungkin dia cuma punya jualan rokok sekotak, sampai warung atau misalnya grosiran rumahan gitu yang ada di komplek, kan kadang udah lebih besar ya. Dan itu sebenarnya agak tricky sih. Jadi kalau kita sih biasanya lihat dulu karakteristik orang yang akan kita temui ini seperti apa. Kayak sampling berarti ya dari populasi ya. Jadi kadang kita selalu memperkenalkan diri sih. Jadi misalnya kita ngasih tahu tujuan kita untuk nanya itu apa, terus kira-kira yang mau kita tanyakan apa gitu. Jadi untuk menjaga privasi mereka juga karena terkadang mereka juga khawatir salah jawab misalnya, padahal sebenarnya yang kita tanyakan juga nggak yang gimana-gimana juga, cuman kan mereka kadang nggak mengerti kan sebenarnya kita menggunakan data ini untuk apa sih sebenarnya gitu, karena faktor ketidaksamaan itu aja sih sebenarnya. Gue nggak tahu nih kakaknya nanya apa, Iya, jadi gue kayak takut. merasa nanti gue dijudge nih kayak gini. Banyak kan, yang kayak gitu. Padahal kan data responden belum tentu dikeluarin ke publik juga. Iya benar, dan yang kita tanya juga kan sebenarnya kita udah pastiin dia sebenarnya ngerti gitu, karena kan sesuai bidangnya dia ya. Kalau kakak sendiri kan ini melakukan research, terus data yang on the ground proses itu tadi, data research on the ground sama data sekunder tuh digabungin nih, bener nggak sih Kak? Kalau misalnya data on the ground proses sama data sekunder digabungin, dapat idenya tuh dari mana sih? Jadi kalau di kita tadinya kan sebenarnya udah untuk report-report yang reguler ataupun penelitian yang reguler sudah berjalan. Jadi on the ground ini sebenarnya sebagai pelengkap sih untuk produk di tim kita, di penelitian kita juga, untuk memberikan warna yang baru dan penambah gitu, untuk menambahkan apa yang sudah kita dapatkan dari data sekunder. Lebih kayak validasi data gitu ya. Kalau misalnya ini buat nutup nih buat teman-teman cuan trooper nih, ada nggak sih contoh menarik nih Kak, kalau misalnya kakak sempat melakukan proses research, nah data seperti apa sih yang digabungin antara data sekunder sama data primer nih? Hampir semuanya sih sebenarnya. Yang paling berkesan lah teman-teman biar tahu, oh iya ini kayak gitu ya caranya ya gitu. Ya seperti tadi contohnya misalnya kita mau tahu pergerakan atau penjualan otomotif selama bulan tertentu misalnya, atau selama tahun tertentu. Sebenarnya kan dia ada data yang udah disediakan oleh Gaikindo. Kita bisa ambil untuk yang retail maupun yang wholesale untuk data penjualan otomotif gitu. Nah, tapi itu kan datanya kayak tadi data sekunder, dan otomatis untuk data penjualan di bulan yang bersangkutan akan dikeluarkan di bulan berikutnya gitu. Padahal kita butuh untuk yang lebih real time. Nah, that's why kita validasi. Kira-kira sebenarnya kita kan udah tahu nih kira-kira bulan depan pasti data penjualan A, B, C, D, E kayaknya menurun atau naik nih gitu. Tapi karena datanya belum ada, kita cek ke ground gitu. Jadi saling melengkapi baik dari keduanya. That's why idenya juga bisa datang dari kedua belah pihak, baik dari sektor yang sudah rutin kita kerjakan maupun dari sisi on the ground-nya sendiri. Jadi Kak, ini kan teman-teman di rumah nih milenial semua nih yang sering nonton YouTube nih. Kakaknya nih punya tips-tips nggak sih buat mereka biar cuan troopers ini tahu nih harus ngumpulin data itu dari mana? Sebenarnya lebih ke
Kalau untuk data primer sendiri ya, itu mungkin lebih ke kepekaan kita sih, melihat lingkungan sekitar. Jadi misalnya ketika kita ke supermarket, misalnya contoh paling sederhana, padahal misalnya kita lagi mengamati misalnya pergerakan retail atau misalnya consumer goods gitu-gitu ya. Nah, contoh paling sederhananya yaitu ketika kita misalnya lagi ke supermarket, ya kita lihat, oh ternyata perasaan bulan lalu saya belanja kok harganya segini, Tapi sekarang tapi segini. sekarang segini. Nah, itu sebenarnya berarti kan udah mulai dapat tuh cara dia untuk melihat gitu, untuk dapetin data primernya. Kira-kira sederhananya sih gitu. Jadi teman-teman cuan troopers yang mau mencari data tuh harus disesuaikan juga sama tujuan penelitian. Wow, insightful banget ya dari Kak Iren nih. Terima kasih banget Kak Iren. Dan teman-teman nih yang kepo sama on the ground reportnya Sukor Sekuritas, langsung aja ke websitenya Sukor Sekuritas ya.